Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Adib Sakdullah dengan NIM 7211419008 dari akuntansi A 2019. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan di bab 9 yaitu keamanan informasi. Yang pertama, keamanan informasi itu merupakan perlindungan baik peralatan komputer maupun non-komputer, fasilitas data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Nah, apa sih tujuan dari keamanan informasi? Yang pertama itu untuk kerahasiaan, yaitu ada ketersediaan dan juga ada integritas. Nah, ada juga yang namanya manajemen keamanan informasi. Nah, manajemen keamanan informasi ini merupakan aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap selalu dalam keadaan aman. Selanjutnya itu ada ancaman. Nah, ancaman itu merupakan orang atau organisasi atau mekanisme atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Nah, ancaman itu memiliki sifat-sifatnya itu ada dua, yaitu ancaman internal dan eksternal. Atau ancaman internal itu justru lebih berbahaya daripada ancaman eksternal karena pengetahuan yang dimiliki oleh ancaman internal itu lebih mendalam dibandingkan dengan ancaman eksternal. Dan yang kedua itu ancaman dapat bersifat tindakan kecelakaan atau disengaja gitu. Bisa jadi ancaman itu terjadi karena adanya kecelakaan atau memang disengaja ingin membuat sebuah ancaman terhadap suatu perusahaan. Nah, jenis ancaman nih ada beberapa. Yang pertama ada malware, ada worm, ada virus, ada trojan horse, ada adware, dan juga ada spyware. Nah, selanjutnya ada resiko. Nah, resiko ini merupakan potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggar keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Nah, pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian itu ada 3. Yang pertama ada penggunaan yang tidak terotorisasi, yang kedua ada penghancuran yang tidak terotorisasi, dan penolakan layanan, dan juga ada modifikasi yang tidak terotorisasi. Nah, pengguna yang tidak terotorisasi ini terjadi ketika orang yang biasanya tidak berhak melakukan sumber daya perusahaan mampu melakukan hal tersebut. Nah, terus yang kedua itu ada penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Seseorang dapat merusak atau menghancurkan peranti lunak maupun peranti keras sehingga menyebabkan operasional komputer tidak dapat berfungsi. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu yang modifikasi yang tidak terotorisasi itu ada perubahan dapat dilakukan pada data, informasi, dan peranti lunak perusahaan tanpa disadari menyebabkan para pengguna output sistem tersebut mengambil keputusan yang salah. Selanjutnya ada persoalan e-commerce. Menurut survei Greater Group, pemalsuan kartu kredit 12 kali lebih sering terjadi untuk para retail e-commerce. Untuk itu, perusahaan kartu kredit yang utamanya telah mengimplementasikan program yang ditunjukkan secara khusus untuk keamanan kartu kredit e-commerce. Nah, kartu kredit itu ada yang namanya sekali pakai. Sistem ini bekerja dengan cara saat pemegang kartu ingin membeli sesuatu secara online, ia akan memperoleh angka yang acak dari situs web perusahaan kartu kredit tersebut. Angka inilah dan bukan angka kartu kredit pelanggan tersebut yang diberikan kepada pedagang e-commerce yang kemudian melaporkannya ke perusahaan kartu kredit untuk melakukan sebuah pembayaran. Nah, selanjutnya ini ada praktik keamanan yang diwajibkan oleh visa, ini ada 10 ya, bisa dibaca. Dan juga ada 3 praktik umum yang harus diikuti oleh retail. Pertama, menyaring karyawan yang memiliki akses terhadap data, tidak meninggalkan data, atau yang terakhir itu ada menghancurkan data yang tidak dibutuhkan lagi. Nah, ini ada manajemen resiko, yaitu ada 4 pendefinisian resiko itu ada 4 langkah, yaitu mengidentifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari resiko, menyadari resikonya, dan juga yang ketiga itu menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika resiko benar-benar terjadi, dan yang keempat itu adalah menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Ada juga tingkat keparahan dampak dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu dampak yang parah, signifikan, dan minor. Terus setelah analisis risiko diselesaikan, hasil temuan sebaiknya didokumentasikan dalam laporan analisis risiko. Isi laporan ini sebaiknya mencakup informasi berikut ini.
mencapai tiap-tiap resiko. Ada distribusi resiko, ada sumber daya resiko, dan seterusnya. Selanjutnya ada kebijakan keamanan informasi. Nah, kebijakan keamanan itu harus diterapkan untuk mengarahkan keseluruhan program. Nah, ada 5 fase implementasi kebijakan keamanan, yaitu fase 1 inisiasi proyek, fase 2 penyusunan kebijakan, fase 3 konsultasi dan persetujuan, fase 4 adalah kesadaran dan edukasi, dan fase yang terakhir itu ada penyebar luasan kebijakan. Nah, kebijakan terpisah dikembangkan untuk keamanan sistem informasi, pengendalian akses sistem karyawan, keamanan personel, dan sebagainya. Bisa dibaca ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada pengendalian. Pengendalian ini merupakan mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau untuk meminimalkan dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi. Nah, ada pengendalian itu dibagi 3. Yang pertama ada pengendalian taktis. Nah, pengendalian taktis ini juga dibagi lagi nih di dalamnya. Yaitu ada pengendalian akses, ada sistem deteksi gangguan, ada firewall, ada pengendalian kriptografis, dan juga ada pengendalian fisik. Nah, ini lanjutannya ya, itu ada pengendalian formal dan juga pengendalian informal. Bisa dibaca di PPT ya. Nah, untuk mencapai tingkat pengendalian yang tepat, itu harus memiliki keputusan untuk mengendalikan. Pada akhirnya dibuat berdasarkan biaya versus keuntungan. Tapi dalam beberapa industri terdapat pula pertimbangan yang lainnya. Nah, dukungan pemerintah dan industri. Ini ada beberapa organisasi pemerintahan dan internasional telah menentukan standar-standar yang ditujukan untuk menjadi panduan bagi organisasi yang ingin mendapatkan keamanan informasi. Beberapa pihak tertentu standar menggunakan istilah baseline dasar dan bukannya benchmark. Ini ada contohnya ya, ada IFS, ada COPI, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada standar industri, yaitu organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk membantu para pengguna komputer guna membuat sistem mereka lebih aman. Ada 2, yaitu JIS Benchmark dan JIS Scoring Tool. Nah, selanjutnya itu ada sertifikasi profesional. Nah, sertifikasi profesional ini menawarkan 3 profesi teknologi informasi menawarkan program sertifikasi. Ada 3 contoh, yaitu Asosiasi Audit Sistem dan Pengendalian, Konsorsium Sertifikasi Keamanan Sistem Informasi Internasional, dan Institut SANS. Nah, meletakkan manajemen keamanan informasi pada tempatnya. Kebijakan ini dibuat berdasarkan identifikasi ancaman dan risiko ataupun berdasarkan panduan yang diberikan oleh pemerintah dan asosiasi industri. Ada juga yang manajemen keberlangsungan bisnis, itu ditujukan untuk menentukan operasional perusahaan setelah terjadi gangguan sistem. Nah, itu terdapat subrencana yang umum, ada rencana darurat, ada rencana cadangan, dan juga ada rencana catatan penting. Bisa dipelajari lagi ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada meletakkan manajemen keberlangsungan bisnis pada tempatnya. Itu merupakan salah satu bidang pengguna komputer di mana kita dapat melihat perkembangan besarnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, langsung saja komen di bawah ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.